Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam bahasan kali ini adalah tentang komunikasi. Pengertian dari komunikasi adalah proses pemindahan dalam bentuk gagasan informasi dari seorang ide orang lain. Komunikasi itu adalah suatu proses dengan mana orang-orang yang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui pengiringan berita, secara simbolis maupun secara organisasi tentang pertukaran. Nah, proses dari komunikasi tersendiri adalah dari pengirim pesan, kemudian dari penerima. Nah, proses dari komunikasi itu umpan balik dari pengirim, encoding, kemudian mengirim pesan, mulai channel, ada terus seperti dengan gangguan, terus habis itu decoding, terus habis itu penerima. Nah, umpan balik kemudian berhasil ke pengirim lagi. Tahapan proses dari komunikasi adalah the short of the communication message, encoding the message, transmitting the message, receive the message, recording the message, and sending feedback to the source. Nah, untuk tahapan tersendiri adalah bentuknya adalah circle. Jadi balik kembali. Jadi sumber mempunyai gagasan pemikiran atau kesan yang diterjemahkan atau disandikan ke dalam kata-kata dan simbol-simbol kemudian disampaikan atau dikirimkan sebagai berita kepada penerima. Kemudian penerima menangkap simbol-simbol tersebut dan diterjemahkan kembali atau diartikan kembali menjadi suatu gagasan dan mengirim pesan berbagai bentuk umpan balik kepada pengirim. Sumber merupakan sumber pesan dari pihak yang memulai komunikasi tersebut, merupakan orang yang mempunyai informasi tentang keinginan mengomunikasikan informasi ataupun keinginan kepada pihak lain. Encoding itu merupakan proses menerjemahkan informasi ke dalam simbol yang disampaikan oleh informasi penerima. Keuntungan dan kelemahan secara lisan maupun tulis tentang komunikasi adalah secara lisan adalah mudah dan cepat dilakukan. Dan umpan balik bisa diperoleh dengan cepat, akurasi lebih rendah, tidak ada catatan permanen. Untuk menulis itu adalah lebih akurat, catatan permanen bisa diperoleh, umpan balik tidak cepat diperoleh. Lebih sulit dilakukan dan tidak praktis. Saluran komunikasi bisa secara formal, secara wewenang, ataupun organisasi. Kemudian ada beberapa dari spesialisasi kerjaan, terus kemudian kepemilikan information, tentang saluran komunikasi dalam organisasi, kita bisa artikan adalah director ataupun istilahnya pimpinan yang paling utama, dan kemudian ke manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer personalia. Yang kemudian komunikasi diagonal bisa beralih dengan komunikasi ke atas ataupun laporan permasalahan, gagasan, klasifikasi, komunikasi literal. Nah, komunikasi ini adalah prosedur pengarahan instruksi, penugasan saran dan kebijaksanaan dengan tujuan. Jadi komunikasi itu sangat penting untuk organisasi ataupun dalam usaha ataupun kita membentuk bisnis ataupun kewirausahaan. Nah, komunikasi yang sedang kita peroleh, kita lebih baik untuk komunikasi dua arah, yang dimana adalah ada gagasan, pengirim, encode, pemahaman, dan ada decode, dan kemudian media, pesan, feedback, gangguan, pemahaman, respons yang ada. Kemudian hambatan dari komunikasi itu adalah faktor dari organisasi ataupun dengan faktor antar pribadi. Hambatan-hambatan komunikasi bisa dilihatkan dengan sumber yang tidak valid ataupun kebanyakan hoax ataupun kebanyakan berita-berita yang tidak benar. Kemudian antara encoding ataupun permasalahannya itu ada, terus tentang pengiriman, decoding, penerapan, dan umpan balik yang ada di tempatnya. Nah, hambatan-hambatan organisasi bisa ditingkatkan dengan manajerial, hierarki, kemudian spesialisasi. Kemudian kalau seandainya antar pribadi adalah persepsi selektif, status, ataupun kedudukan tentang komunikator tersendiri. Komunikasi yang efektif itu adalah ketepatan dalam menentukan identifikasi sasaran ataupun
formulasi pesan, pemilihan media komunikasi, dan kredibilitas diri sendiri. Baik, untuk pedoman komunikasi itu bisa diartikan dengan bisa didapat di American Management Associates ataupun AMA yang bisa tentang cari kejelasan gagasan terlebih dahulu dan kemudian teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi dan pertimbangan keadaan fisik dan manusianya dan konsultasikan dengan pihak-pihak yang lain untuk perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya. Jadi begitu. Untuk adalah salah satu tentang komunikasi. Jadi dalam pedoman komunikasi itu perhatikan komunikasi yang baik, kemudian perhatikan konsistensi dari komunikasi, jadikan pendengar yang baik, berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti tetapi untuk mengerti. Ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu ataupun umpan balik dari ataupun ikutlah komunikasi yang lebih dilakukan. Jadi tentang kita komunikasi pendengar yang baik, kemudian kita umpan balik dari setiap pembicaraan ataupun umpan balik dari komunikasi, konsistensi dari komunikasi itu tersendiri. Itu adalah tentang materi tentang komunikasi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.